Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih semangat semua nggih? Baik, perkenalkan saya perawat Vina Ciandari. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi itu kalangan masyarakat biasanya menyebutnya dengan tekanan darah tinggi. Kenapa sih kita harus mempelajari terkait penyakit darah tinggi? Ada yang tahu bapak-bapak, ibu-ibu? Iya. Nah, benar banget, bahaya bahaya. Yang pertama itu bahaya dikarenakan di bagian otak. Bagian otaknya kenapa? Bagian kepalanya kenapa? Ketika seseorang mengalami serangan hipertensi, terkena hipertensi atau tekanan darahnya tinggi terus menerus, nanti akan terjadi stroke bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ketika terjadi stroke misalnya hanya berbaring di tempat tidur, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, kan nanti jadinya bosan, tambah stres, nanti juga tidak baik buat kesehatan. Kemudian turun di bagian mata. Kenapa toh matanya? Matanya nanti biasanya berkunang-kunang, buram, kalau lihat nggak bisa cerah gitu loh. Nah, kemudian setelah mata turun ke jantung. Nah, kenapa kok bisa jantung? Seperti orang yang berolahraga. Ketika olahraga terus menerus, ototnya nanti semakin besar. Sama kayak jantung, ketika tekanan darah tingginya tinggi terus menerus, nanti bisa besar jantungnya. Tekanan di jantung bisa besar dan kemudian terkena serangan jantung. Bahaya banget itu. Ketika ada informasi sedikit menyinggung, langsung jantungnya kena, nanti bahaya untuk ke depannya. Kemudian setelah di bagian jantung, di bagian ginjal. Loh, kok bisa di ginjal? Bisa bapak-bapak, ibu-ibu. Di bagian ginjal nanti biasanya seseorang yang tekanan darahnya normal itu pipisnya itu banyak. Nah, ketika terkena hipertensi, pipisnya itu sedikit sekali dan terasa di sini punggungnya pegel. Nah, setelah di ginjal turun di pembuluh darah. Pembuluh darah biasanya menyerang di bagian kaki. Kok bisa kaki? Iya, biasanya ketika seseorang udah terkena hipertensi itu ketika jalan sebentar udah pegel. Jalan bentar, istirahat dulu. Nah, itu ciri-ciri orang yang terkena hipertensi. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak sudah pada tahu belum terkait mencegahnya bagaimana? Belum. Baik, akan saya jelaskan nggih. Untuk mencegahnya itu yang pertama itu aktivitas. Di pagi hari itu bagus banget. Biasanya harus olahraga 30 menit dalam sehari. Itu harus diluangkan nggih. Nanti tekanan darahnya bisa turun. Olahraganya apa sih? Yang mudah-mudah aja, yang tidak bayar, tidak mengeluarkan uang. Itu bisa lari-lari. Semisal nanti yang lansia bisa jalan-jalan pagi di depan rumah nggih, Mbak. Kemudian semisal di Jumat pagi biasanya ibu-ibu juga ada senam nggih, Bu. Ada. Nah, nanti ibu-ibu bisa ikut terus nggih, biar nanti tekanan darahnya bisa menurun. Begitu. Kemudian yang kedua itu jangan mengonsumsi garam. Asin-asinan itu nggak boleh, Ibu. Sehari itu harus 1 sendok teh, nggih. Loh, bukan 1 sendok pas makan, bukan. Satu makan 1 sendok itu bukan loh ya. Nanti malah terkena hipertensi, nanti malah bahaya. 1 hari 1 sendok saja. Itu nggih. Kemudian dilarang makan makanan yang cepat saji. Seperti yang sekarang kan anak muda banyak yang makan makanan ya, seperti burger, kebab dan lain-lain. Dia cepat saji itu tidak baik. Kemudian daging-dagingan terlalu banyak juga tidak baik. Nah, semisal makan makanan daging-dagingan itu secukupnya aja. Jangan berlebihan. Nanti kolesterolnya meningkat, kemudian ada lemak, tidak bagus juga. Nggak boleh obesitas ketika mengalami hipertensi, itu dilarang banget karena nanti bisa bahaya. Kemudian sebisa mungkin jangan banyak pikiran, jangan terlalu cemas. Hidup itu dibawa santai aja, Pak.
seperti kata-kata hidup hanya sekali, bahwa happy saja nggih. Happy atau senang-senang terus, pokoknya senang-senang, jangan banyak pikiran, jangan stres. Nanti takutnya tekanan darahnya terus meningkat. Nah, nanti malah jadi stroke. Gitu nggih? Nggih. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang ditanya nih? Terkait hipertensi. Mboten. Pripun, Pak? Oh, nggih pun. Nah, saya akan memberitahu kapan sih ketika seseorang minum obat itu ketika terkena hipertensi, kapan Bapak ada yang tahu? Ketika minum obat hipertensi itu harus seumur hidup. Berhentinya itu nggak ada berhentinya. Seumur hidup sampai tua nanti harus minum terus. Saya kasih ilustrasi, semisal setrika. Setrika itu ketika menyetrika baju, setelah bajunya sudah disetrika, pasti setrikanya dicabut nggih. Nggih. Nah, itu seperti obat batuk. Kalau obat batuk ketika seseorang udah mengalami sakit, sakitnya sudah sembuh, minum obat batuknya, obat demamnya itu harus dihentikan. Tapi semisal hipertensi itu harus terus-menerus seperti kulkas. Kulkas harus menancap terus di stop kontak nggih. Setiap hari nyala terus nggih. Nah, itu seperti obat hipertensi harus diminum rutin. Loh, Mbak, nggak kecanduan toh? Nggak kecanduan, itu kebutuhan seperti makan. Makan itu kita kan kebutuhan makan terus, nggak kecanduan nggih, tapi kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu harus rutin mengecekkan diri terkait tekanan darah nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Saniki pun enten seminggu sekali pengecekan sama sekalian demam. Pengecekan tekanan darah, Bu. Iya. Ya, itu harus datang rutin gitu. Semisal itu senamnya libur, nanti bisa langsung datang ke puskesmas. Nanti biasanya di badan desa juga dijelaskan terkait pencegahannya nggih, Bu. Nggih. Nggih. Nah, nanti sebelum pulang Ibu sama Bapak-bapak langsung mengambil ini poster terkait hipertensi. Nah, di poster ini nanti akan diterangkan terkait pencegahan, kemudian akibatnya hipertensi itu seperti apa, biar Ibu sama Bapak-bapak bisa membaca ulang di rumah. Iya. Baik, penyuluhan hari ini saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Enggak. Baik, harus tetap semangat ya Pak, Bu. Iya. Oke, sekian penyuluhan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.